semua menggunakan jasa dari ambulan. Ini kita pelayanan terhadap jamaah, terutama bagi yang sakit dan juga untuk pelayanan jenazah. Diawali dari semangat kita, insya Allah semuanya yang sudah betul bahwa kita semuanya adalah relawan, kita semuanya adalah untuk melayani. Hadir kita itu adalah untuk melayani, jangan sebaliknya. Kalau masih ada yang di wilayah sebaliknya, nanti ada sosialisasi, monggo yang belum jelas tolong ditanyakan lebih dalam, lebih lanjut lagi, sehingga ada manfaatnya pada malam hari ini. Terima kasih kepada MPS Kota, Pak Ria dan kawan-kawan, dan juga bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah yang hadir pada malam hari ini. Karena itu bagian juga dari dakwah kita yang dimotori sebenarnya oleh PCM masing-masing, kemudian lewat MPS, kemudian lewat Lajismu. Kalau yang dulu sudah ada MDMC, ya lewat MDMC yang kemudian berubah jadi MCCC dan sebagainya. Ini menjadi bagian tidak terpisahkan. Kata mawon dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim, asluminallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saya Habib Badrul diamanai Ketua LPS, kemudian samping saya ini Bapak Zainal Arifin, Ketua Divisi Layanan Ambulan. Saya ingin bercerita kronologis ya tentang layanan ambulan ini. Jadi dari data yang kami temukan, di DI ini ambulan rumah sakit di antara yang paling tua itu milik PDM Kota. Kalau nggak salah 2012, tapi belum ambulanmu. Ya, masih ambulan. Masih ambulanmu. Oke. Nah, ambulanmu ini mulai sering-sering namanya kita munculkan itu 2016 di awal periode kami di MPS, melihat ada best practice ambulan milik ANM Sleman yang tidak pernah leren, dan ambulan ini memang serbaguna. Kadang jenazah, kadang orang sakit, kadang ibu-ibu pengajian, kadang bawa perlengkapan untuk ada hauri, kimas, dan macam-macam itu. Nah, kami ide tentang ambulan non rumah sakit, ambulan gratis untuk transportasi pasien itu sudah ada, lalu kita undang untuk kita bincang-bincang. Saya ingat banget 2016 itu kita undang di pinjam tempat di Mualimin, di ruang multimedia kita mengundang. Cerita dan ternyata ambulanmu ini tidak pernah berhenti melayani masyarakat siang malam. Sampai sekarang masih ada mobilnya itu dipakai di rumah singgah pasien Muhammadiyah. Nah, dalam diskusi itu kita ya karena kami yang coba intent beberapa tahun ini bagian dari layanan sosial, sudahlah ini nempel di MPS saja dulu. Kami pernah mendiskusikan ini juga dengan Pak Budi Setiawan, Ketua MDMC Muhammadiyah. Beliau mendikau MDMC ini kok nek butuh nembung bae rasa melu menolak. Ini ada bencana, kami butuh ambulan 10, telepon MPS, kami butuh ambulan 10, tolong disiapkan. Nanti rampung balik kami nggak usah ikut menolak, pernah begitu. Kalau Lajismu gimana Lajismu? Lajismu ini sebenarnya kan lembaga fundraising, bukan lembaga program. Banyak masukan, programnya biarlah MLO, Majelis Lembaga Urtum, fundraisingnya Lajismu. Hingga kemudian kami mantap sudahlah ini kita kelola di MPS. Lalu kami di buku itu Pak, itu kita tuliskan bahwa setiap titik layanan itu paling tidak ada 3 bagian. Misalnya sebuah cabang punya layanan ambulan, itu paling tidak ada 3 bagian. Bagian pertama adalah pemilik. Pemiliknya adalah bagian kedua adalah pengelola. Pengelola ini MPS dia, pengelola langsungnya bisa teman-teman Pokam, bisa teman-teman dari
Siapa yang ditunjuk? Ini pengelola. Jadi ada pemilik, ada pengelola atau operatornya. Yang ketiga, bagian pendana, pembiaya adalah layismu. Sehingga tiga bagian ini antara perserikatan, pemiliknya, kemudian pengelolanya MPS, pembiayanya layismu. Maka mobil ambulan kita itu dari coba membuat nomor registrasi. Kota itu A ya. Kota itu A, strip, nanti angka 0102. 0102 berdasarkan tahun lahir. Jadi bukan meri-meri mesti. Yang disik dhewe Tumbas, nah itu nanti nomor 01, A01. Paling MPS ada dana haji kecil itu. Selainnya layismu. Ada ruang yang nanti bisa untuk sponsor. Nanti kata belakang. Itu kita atur. Itu nanti aturan brandingnya. Nah, manajemennya tadi itu kita dorong di setiap layanan ada 3 bagian. Menjadi bagian terpenting dari berjalannya program ambulan. Bagi layismu, ambulan ini adalah potensi fundraising. Bagi MPS ini adalah potensi program. Jadi ini 3 bagian. Nah, di pengelola tadi ada pemilik, pengelola dan pembiaya. Di pengelola itu ada driver, ada admin, ada relawan. Relawan ini kalau sudah kita gambarkan ideal, driver ini orang yang memang di SK driver gitu. Dia menjadi kemudian karyawannya PCM itu admin ini yang kemudian melakukan pencatatan, pelaporan dan lain-lain. Dan alhamdulillah dari 101 layanan ambulan armada kita itu di bulan November saya nggak tahu sudah jadi belum datanya berapa total perjalanan kita ya November ini. Dari 71 titik baru laporan 54 Pak. Itu jarak tempuh ambulan kita itu sudah di atas 109.000 km di total. Total layanan kita 2.610. Ini agak lebih sedikit dari bulan Oktober. Bulan Oktober itu di atas 3.000 layanan per bulan. Ini luar biasa. Sehingga ini potensi fundraising juga. Nah, tadi titik layanan ada 3 bagian itu. Nah, kemudian ini kita organisir Bapak-Bapak. Kita organisir di tingkat daerah, di tingkat satu kabupaten kota kita buat forum pengelola ambulan. Forum ini untuk bincang-bincang, untuk sharing, untuk saling bertukar pikiran, koordinasi begitu. Forum ini disahkan oleh MPS PDM. Di wilayah kita buat forum pengelola ambulan di tingkat wilayah di SK oleh. Kemudian ada standar kedua, itu standar branding Bapak Ibu. Branding itu tadi saya sudah matur, kita ngambilnya dari brand booknya layismu. Jadi warnanya memang padi, rumput, ceprit-ceprit, hijau muda, oranye, kuning, putih ya gitu. Itu kita ngambil dari sana. Hanya ada modifikasi, misalnya di kaca belakang itu bisa untuk sponsor. Mungkin sponsornya AUM ya bisa ambil promosi AUM. Mungkin ada dari mana, di mana tulisan layismunya, di mana nomor telepon layanannya itu ada semua, itu biar seragam. Sehingga kalau ada melihat ambulan pojokannya begitu, wah itu sudah mesti layis ambulan Muhammadiyah. Itu branding. Kemudian yang ketiga standar kendaraan. Kendaraan kita ini ya macam-macam tadi. Ada yang Grand Max, ada yang AVV, bahkan ada yang bantuan itu Alphard. Turi itu Alphard itu. Mantri Jeron itu Sirina ya. Jadi macam-macam itu juga mesti biayanya juga tidak sama dalam perawatannya. Maka tadi ambulan layisnya juga harus kuat. Nah, tapi ini harus kita standarkan. Paling tidak ada tracernya, ada oksigennya, ada kelengkapan kendaraannya. Termasuk yang sedang kita usahakan Bapak Ibu, kelayakan, standar kelayakan jalannya. Kalau mobil angkutan kan enten kir tahunan.
ambulan kita ini belum ada kira tahunannya. Jadi aja ini layak jalan munggah itu kita juga dikira-kira diri. Nah ini kemarin kita komunikasi dengan OMY ya, mau dibantu untuk kerjasama. Saya ketemu bagian pengabdian dosen itu untuk vokasi. Jadi nanti kalau ini berhasil ya, mohon doanya. Nanti ambulan kita mungkin setiap tahun sekali masuk ke kasnya OMY, ada pengecekan. Oh ini perlu ada sertifikat gitu. Nanti OMY mau sertifikat ini layak jalan. Oh ini kurang. Bagi OMY dari pengabdian dosen, dari program kerjasama mempengaruhi akreditasi jurusannya juga. Bagi kita mendapatkan layanan tidak berbayar. Ini sedang proses. Jadi ini standar kendaraannya. Kemudian yang ke tadi manajemen, branding, kendaraan, standar SDM Pak. SDM kita juga bermacam-macam. Dari orang yang memang sudah pernah bekerja sebagai driver, bahkan ada yang sudah mantan driver ambulan rumah sakit, ada yang orang baru kenal. Tidak semua punya keahlian tentang menolong orang. Maka terkait dengan SDM ini kita kerjasama dengan PKU untuk sering-sering secara periodik. Yang kelima tadi manajemen, branding, kendaraan, SDM, layanan Pak. Standar layanan kita, bagaimana ambulanmu ini satu betul-betul bisa gratis. Memang diantaranya betul-betul gratis, operasionalnya harus kita backup melalui nanti gimana kalau keluarga pasien nitip infak. Nah mekanismenya di dalam buku itu juga kita buat. Driver itu selain dititipi uang operasional untuk perjalanan, jadi driver mau berangkat ini butuh bensin, ini butuh jajan yang dalam misalnya gitu. Nanti kalau terima uang juga dititipi kwitansi lagi semua, dan nanti ketika balik ke titik layanan ini ada titipan keluarga pasien masuk ke Sayismu, ini kwitansi uang masuk. Menyanyi bisa moni kalau mulai dapat sesuatu kembali masuk ke Sayismu. Ya clean dan clear. Jadi tapi memang syaratnya driver harus kita pastikan lebih sejahtera. Nah, kemudian standar layanan keramahan kan di tiang niku karakternya macam-macam. Enten sing murah senyum, enten sing bapiak banget, enten sing ampang banget gitu nek di Jawa orang ngomong ya. Itu mempengaruhi ternyata. Jadi ada pasien-pasien rutin itu kemudian kalau pas Pak Bu ini ampun saya nggak bisa, saya minta dibantu ya Mas ya, ambulan yang sana itu loh. Ampun yang sana sing kono niku bapiak nyeneng ke sopir, sing kono kae kurang tahu begini. Ini ternyata juga penting. Ternyata juga penting. Pertama yaitu yang ingin kami sampaikan hampir sama, yaitu tentang SOP pencairan keuangan dari Sayismu ke ambulan. Apakah itu reimburse klaim atau nanti reimburse itu tomboi dulu sama relawan-relawan itu membayar dulu. Apakah tiap bulan sudah dijatah? Itu kan perlu didalami lagi untuk SOP pencairan dari Sayismu ke relawan. Insya Allah di Kota Gede nggak ada driver utama, ada 30 semua relawan dan 15 sopir. Nah itu dengan tiga armada dan satu miliknya Masjid Besar Mataram yang insya Allah juga kita sudah label dengan Muhammadiyah, kita label Muhammadiyah. Itu apakah dengan perhitungan kemarin saya hitung itu satu layanan itu 100.000 paling tidak ya, dengan satu layanan, dan 50% sampai 60% itu sudah BBM karena BBM naik yaitu. Dan itu juga kemarin sempat dibahas ketika Posyandu Kota Yogyakarta mengadakan pertemuan, teman-teman sudah membahas tentang ketika kilometernya sudah jauh, apakah kita akan memberi tarif pada walaupun
belum terjadi kesepakatan, tapi sempat dibahas. Nah, coba kita nanti akan sampaikan ke pertemuan forum seperti ini, dan alhamdulillah ini ada forum, dan terima kasih sekali. Nanti posisi kamu bisa ada jawaban tentang kilometer itu, kilometernya tarifnya itu. Yang kedua, mungkin di dalam buku ini juga perlu kita sampaikan juga tentang manajemen publikasi, karena saya yakin masih banyak infak-infak masjid itu belum tersalurkan ke sosial ambulan, walaupun masyarakatnya sudah merasakan masyarakatnya, tapi publikasi ke masyarakat itu infak-infak masjid ini kan belum sampai. Jadi takmu masjid harus tahu juga ini benar-benar layanan sosial yang kita layani seperti itu. Mungkin dua hal itu yang saya sampaikan dari saya, mungkin cukup. Mungkin ada yang lain. Itu baru diberikan kepada driver. Ini Mas, dinggo jalan operasional ambulan 500.000. Itu belum namanya penyaluran. Itu namanya uang muka program. Atau mungkin bahasa kalau administrasi lebih enak, kasbonnya pengelola ambulan. Kemudian kalau driver tadi membawa dana 500.000 sudah menyerahkan bukti transaksinya, ada bukti beli bensin, ada buktinya untuk beli makanan, bayar paket dan sebagainya, ini bukti 500.000-nya, itu dicatat oleh Lazmi, itu baru namanya penyaluran program. Sehingga alur keuangannya bagaimana? Sehingga nanti teman-teman pengelola yang sudah rutin ada pengeluaran untuk pengelolaan ambulan ini, silahkan mengajukan. Karena Lazmi akan menyalurkan baik pengajuan. Mungkin cukup pakai form kecil menyampaikan operasional per bulan kurang lebih sekian. Monggo, itu kesepakatan dengan Lazmi masing-masing. Ada di titik kami itu sudah disiapkan program untuk ambulan ini. Kemudian driver tinggal ngambil untuk operasional sehingga tidak mengganggu dana yang masuk setiap titipan itu. Semua dana infak yang dititipkan ke driver itu namanya infak terikat program ambulan. Jadi di Lazmi ada kas infak umum, kas infak terikat program, kas zakat dan kas amin. Begitu. Nah, sumber dari dana pengelolaan program ambulan ini bisa pertama menggunakan dana zakat. Asnafnya adalah fakir miskin, karena ambulan kita gratis untuk jualan. Kemudian jika dikurang bisa menggunakan asnaf fisabilillah dari zakat. Diutamakan menggunakan adalah dana infak terikat program ambulan. Jadi itu beberapa mungkin masyarakat yang merasakan layanan kemudian Mas nitip Bu ambulan, itu diakatkan untuk ambulan, tidak boleh untuk program yang lain. Sehingga itu pencatatannya, kwitansinya harus berbunyi sesuai akadnya. Nah, itu dana masuknya. Dana keluarnya tadi driver atau siapa yang jadi penanggung jawab program ambulan ini itu mengajukan, kemudian mengambil dana itu dan mengembalikan dalam bentuk transaksi, laporan transaksinya. Jadi driver kita di jalan itu sudah tenang, operasionalnya sudah ada. Nah, ini kita berharap dengan pertemuan ini sinergisitas ini akan semakin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presente.